Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin berbiasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 177-180. Ada apa? Selama kamu mengakui di depan semua dokter bahwa dokter di ibu kotamu tidak sebaik yang ada di Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Qinglong, dan bahwa gurumu, dokter sebaik dekan saya, Dekan Su, itu sudah cukup, Li. Fugui mengatakan tujuan utamanya, karena apapun yang terjadi, dia harus mengambil tindakan untuk merawat Tuan Qian. Lalu mengapa tidak bertarung dulu? Belum lagi hal lain. Hanya untuk memenangkan reputasi Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Qinglong, dan untuk memberitahu orang-orang Beijing yang bangga ini bahwa bahkan orang-orang dari kabupaten kecil pun pantas dihormati. Oke, saya setuju. Dokter muda itu tidak berpikir dia akan kalah sama sekali. Dia mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Kamu tunggu saja untuk belajar menggonggong untukku." Dokter lain di Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Qinglong segera menanggapi untuk pertanyaan ini. Dokter muda saling memelototi, dan memandang Li Fugui dengan banyak persetujuan. Banyak perawat menyembah lagi sampai mengungkapkan bintang kecil pada saat ini. Li Fugui tampaknya menjadi pangeran dalam mimpi mereka, lahir untuk melindungi mereka. Ketika Li Fugui merasakan tatapan ini, dia tahu bahwa keputusannya benar, dan kali ini dia menghasilkan banyak uang. Din Su menghela nafas lega, dan bertanya dengan suara rendah, "Fugui, katakan yang sebenarnya, apakah ada yang bisa kamu lakukan?" Li Fugui mengangguk dan berkata, "Presiden Su, jangan khawatir, jika kamu tidak memesan tentu, beraninya aku bertaruh, aku tidak bodoh." Baru kemudian Din Su merasa lega. Su Qing, yang diam sepanjang waktu, juga berkata, "Biarkan aku menjadi asistenmu." Setelah Li Fugui berpikir sejenak, dia mengangguk setuju. Lagi pula, meskipun dia bisa melakukan operasi sendiri, untuk menghindari mengejutkan dunia, dia juga akan melakukannya sesuai dengan struktur normal. Segera, berita bahwa Li Fugui akan bertaruh dengan murid-murid dari ketua tim ahli menyebar dengan liar ke seluruh rumah sakit rakyat, dan mereka yang tidak harus tetap pada jabatannya, apakah mereka dokter atau perawat, datang untuk menghibur Li Fugui naik. Pada saat ini, ditemani oleh banyak orang, Li Fugui naik ke atas dan tiba di bangsal tempat Tuan Qian berada. Dikatakan sebagai bangsal, tetapi tidak ada bedanya dengan unit perawatan intensif. Tubuh Merkian diisi dengan berbagai tabung dan terhubung ke banyak mesin. Mesin-mesin ini memantau kondisi fisik Merkian dengan cermat untuk mencegah hal-hal berubah. Hu sedang berdiri di depan ranjang rumah sakit. Ketika dia melihat Li Fugui masuk, dia mengerutkan kening dan berkata dengan jijik di matanya, "Saya tidak berharap Anda benar-benar berani datang. Saya menyarankan Anda untuk keluar sekarang. Setelah keadaan menjadi kacau, Anda bukan satu-satunya yang tidak beruntung." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Dokter Hu, Anda tidak bisa mengatakan itu. Jika Anda bisa menyelamatkan Tuan Qian, saya akan segera pergi tanpa berkata apa-apa, sepatah kata pun. Jika kamu tidak bisa, aku tidak bisa membiarkanmu menempati jamban dan tidak buang air besar, kan?" Di kalimat terakhir, nada suara Li Fugui juga menjadi acuh tak acuh, dan dia mengatakannya dengan sangat kasar. Benar saja, Dokter Hu sudah cukup tua. Ketika dia mendengar kalimat ini, tubuhnya gemetar karena marah, dan dia terus mengutuk, "Kamu bajingan kecil, apa yang kamu tahu? Ketika saya terkenal, kamu masih di sana menyusui." Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, "Dokter Hu, saya baru-baru ini menonton serial TV dan menemukan bahwa penjahat di dalamnya berbicara persis seperti Anda. Jadi Anda tidak terlihat seperti penjahat serial TV, bukan? Dengan kata lain, apa yang Anda nama?" Li Fugui tersenyum dengan sangat mudah, dan akhirnya berkata, "Aku ingat, ini disebut badut lompat." "Kamu, kali ini," Dokter Hu sangat marah hingga matanya menjadi hitam, dan dia hampir pingsan. Dia adalah ahli kardiologi terkenal dan pemimpin kelompok ahli ini. Statusnya di dunia terbukti. Dokter Hu tidak pernah berpikir bahwa Li Fugui tidak menganggapnya serius sama sekali. "Li Fugui,
Aku tidak bisa menyelesaikannya denganmu. Dokter muda yang mengikuti melihat tuannya dipermalukan. Dia juga marah, dan mengutuk dengan keras. Li Fugui tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang ini. Dia menatap Qian Gohu dan berkata, dia akan menjalani operasi, dan sekarang dia perlu memeriksa tubuh Tuan Qian. Jika Anda tidak ingin ada masalah, biarkan orang-orang yang tidak relevan keluar. Meskipun Gohu tidak puas dengan Li Fugui, semua harapannya sekarang ada pada Li Fugui, jadi tidak peduli apa yang dikatakan Li Fugui sekarang, dia pasti akan melakukannya. Segera, para dokter dari beberapa kelompok ahli meninggalkan rumah sakit di bawah kepemimpinan Dr. Hu. Hanya saja sebelum Dr. Hu pergi, dia berkata dengan sedih, Tuan Qian, saya harap Anda tidak menyesalinya. Wajah Qian Gohu muram, dan sudut mulutnya berkedut keras. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya, tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya tertuju pada Li Fugui. Jika Li Fugui tidak bisa menyembuhkan orang ini, dia akan menyinggung Dr. Hu dan kelompok ahli dari ibu kota. Saat itu dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Li Fugui. Jika orang tuanya meninggal, Qian Gohu tidak berniat membuat Li Fugui merasa lebih baik. Segera, Li Fugui mengambil Su Qing dan memberikan pemeriksaan fisik kepada Tuan Qian. Pada akhirnya, Li Fugui menghela nafas lega dan berkata, untungnya, ini bukan yang terburuk. Su Qing berkata dengan dingin, tidak cukup ups. Kelompok ahli dari ibu kota itu menyebalkan, tetapi tingkat profesional mereka masih sangat tinggi. Li Fugui, apakah kamu yakin? Li Fugui tiba-tiba tertawa, kamu bahkan tidak tahu apakah aku yakin. Kamu akan menjadi milikku, asisten. Apakah kamu tidak takut terlibat olehku? Su Qing mendengus dan berkata, Li Fugui, jangan fasih, aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang. Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata, tingkat keberhasilan operasi adalah 90%. Oke, izinkan saya memberitahu Anda. Setelah setengah jam, saya akan segera melakukan operasi kedua pada Tuan Qian, dan saya akan menjadi ahli bedah. Mata Su Qingming sangat dalam. Menatap Li Fugui, kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung pergi untuk membuat pengaturan. Di lorong di sisi lain, ketika Su Qing memberitahu tentang operasi kedua, Dr. Hu langsung memarahi ibunya. Apakah bajingan ini mengerti keterampilan medis ini untuk membunuh Tuan Qian? Operasi pertama, kondisi fisik Tuan Qian sangat buruk. Tidak salah untuk mengatakan bahwa hidupnya tergantung pada seutas benang. Sekarang ada operasi kedua, ini tidak mungkin berhasil. Dr. Hu menyerang Li Fugui dengan suara tegas, muridnya juga mencibir dan berkata, saya pikir orang ini tidak mengerti apa-apa. Guru, ayo pergi, agar tidak terlibat dengan Li Fugui itu. Apa yang dikatakan keduanya membuat hati Qian Gohu tenggelam ke dasar jurang. Lembah, kulitnya juga biru dan putih, dan dia terlihat sangat tidak stabil. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa, dia sudah memilih Li Fugui. Bahkan jika dia ingin menggantikan Li Fugui saat ini, sudah terlambat. Apalagi jika Li Fugui diganti, siapa yang bisa menyelamatkan ayahnya? Dr. Hu tidak bisa, murid-murid Dr. Hu, dan ahli lainnya bahkan lebih buruk. Memikirkan hal ini, Qian Gohu mengeraskan hatinya. Din Su juga berdiri di sana. Dia tahu bahwa kata-kata ini sebenarnya dimaksudkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, operasi yang kamu lakukan gagal, Bos Qian berdarah deras dan hampir mati. Siapa yang akan menstabilkan Bos Qian? Ini Li Fugui. Su tua, aku tahu bahwa Li Fugui adalah murid favoritmu. Tetapi kamu tidak perlu mengatakan hal-hal baik tentang Li Fugui di mana-mana, kan? Nada bicara Dr. Hu menjadi sedikit ambigu. Din Su menunjukkan kemarahan di wajahnya, dan berkata, Dr. Hu, katakan saja apa yang saya katakan, bukan, tanpa pil Li Fugui, Anda dapat membiarkan Qian keluar dari ruang operasi hidup-hidup. Anda yakin itu adalah efek dari pil Li Fugui? Dekan Su tertawa marah, dan berkata, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Murid Dr. Hu berkata dengan keras, saya pikir Li Fugui pembohong. Tunggu saja, setelah 2 jam, saya akan dapat mengekspos dia. Qian Gohu terganggu oleh orang-orang ini,
dan hatinya menjadi bingung lagi. Di dalam ruang operasi, semua perawat sudah siap. Qian Lao juga didorong masuk. Li Fugui mengenakan pakaian pelindung, mencuci tangannya, dan berdiri di meja operasi bersama Su Qing. Su Qing bertanya, "Apakah Anda ingin dibius?" Jika itu adalah dokter lain, mereka pasti akan berpikir bahwa kalimat ini murni omong kosong. Lagi pula, tidak ada anestesi untuk operasi jantung. Apakah ini mencoba mengabaikan kehidupan manusia? Li Fugui menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan botol kecil dari sakunya, dan memasukkan pil ke dalam mulut Lao Qian. Pil itu meleleh di mulut, dan segera, wajah Qian Lao menjadi sedikit kemerahan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi Qian Lao masih tidak membuka matanya. Memegang pisau bedah, Li Fugui melepaskan ikatan Tuan Qian tempat di mana operasi awalnya dilakukan, dan kemudian perlahan-lahan memotong benang yang tersegel. Su Qing mengangkat hatinya. Dia tidak tahu obat apa yang diberikan Li Fugui kepada Tuan Qian. Tetapi yang aneh adalah Tuan Qian tidak bangun dari rasa sakit bahkan ketika dia tidak dibius, dan bahkan darah dari lukanya tidak banyak. Su Qing hanya dapat mengaitkan situasi ini dengan operasi di pagi hari, yang menguras banyak darah dari tubuh Penatua Qian, dan sekarang tidak banyak darah yang tersisa. Di ruang operasi, semua perawat juga sangat gugup. Karena semua orang tahu bahwa operasi ini tidak hanya terkait dengan nasib Tuan Qian, tetapi juga terkait dengan nasib Li Fugui, Su Qing, Dekan Su, dan bahkan seluruh rumah sakit rakyat Kabupaten Qinglong. Jadi dalam situasi ini, tidak ada yang tidak akan merasa lega. Setelah Li Fugui memotong uang yang dijahit, dia tiba-tiba melemparkan pisau bedah ke dalam nampan, lalu mengulurkan dua jari, dan memasukkannya ke dalam luka. Seru Su Qing, lalu memaksa dirinya untuk menutup mulutnya. Tindakan Li Fugui begitu berani sehingga dia tidak berani melihatnya. Anda harus tahu bahwa tempat ini adalah hati. Jika ada kecerobohan, Penatua Qian akan segera mati. Aku menemukannya, tepat ketika Su Qing merasa gelisah dan gugup. Li Fugui tiba-tiba menghela nafas lega dan tersenyum. Kemudian, dengan jari penuh, dia menarik diri dari luka Qian Lao. Dan, ketika Li Fugui benar-benar menarik jarinya, sepotong besi berkarat terjepit di antara kedua jarinya. Setelah melihatnya, dia melemparkannya ke kotak air di sebelahnya. Ini pecahan peluru. Su Qing secara alami tahu apa itu. Dia segera menjadi bersemangat, menatap Li Fugui dengan heran, dan berkata dengan mata yang luar biasa, "Bagaimana kamu melakukannya?" Berdiri di sekitar meja operasi para perawat juga melihat ke Li Fugui dengan kagum. Mereka semua tahu betapa sulitnya masalah ini. Mereka juga berpartisipasi dalam operasi di pagi hari. Dibandingkan dengan saat ini, kerumitan dan kesulitannya tidak sama. Li Fugui menyeka darah di tangannya, dan berkata kepada Su Qing, "Jangan tanya sekarang, jahit saja lukanya." Su Qing mengangguk, dan kemudian mulai menjahit luka Qian Lao. Bagaimanapun, Qian sudah tua, dan vitalitas serta elastisitas jaringan tubuh tidak dapat dibandingkan dengan orang muda, jadi tidak mudah menjahitnya. 1 jam kemudian, lampu merah di atas ruang operasi berubah menjadi hijau, lalu pintu ruang operasi terbuka. Berjalan mondar-mandir di koridor di luar operasi, Qian Gohu, yang gelisah, melihatnya, dan bergegas ke pintu ruang operasi dengan 1 langkah. Dr. Hu terkejut sesaat, lalu santai, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai dalam 1 jam, tampaknya operasi gagal." Murid Dr. Hu berkata dengan kasar, "Tidak mungkin berhasil pada yang pertama. Tempat, keluar saja dengan acak, manusia bisa lebih baik darimu. Guru, jangan bilang semua ahli bedah tumbuh dari tanah para." Ahli lainnya tertawa bekerja sama setelah mendengar ini. Din Su merasa sangat tidak nyaman setelah mendengar kata-kata ini, tetapi dia lebih gugup daripada tidak nyaman. Din Su tidak mendekatinya, tetapi dia juga melihat ke pintu ruang operasi. Tuan Qian dengan cepat didorong keluar, tetapi dia tetap tidak bergerak dengan mata tertutup rapat, seolah-olah dia adalah orang mati. Lebih besar dari begitu Li Fugui keluar, dia melihat Qian Gohu menatapnya seperti sedang memakan orang, dan berkata berulang kali, Oke, kamu berani berbohong padaku?"
kamu akan membayar harganya. Su King mengikuti di belakang. Li Fugui, setelah mendengar ini, dia bertanya, apa yang dibohongi Li Fugui padamu? Qian Gohu berteriak dengan marah. Apakah menurutmu aku buta? Operasi gagal itu akan berhasil. Dan sekarang operasi telah gagal, dia akan bertanggung jawab. Begitu Su King hendak berbicara, Li Fugui melambaikan tangannya, menatap Qian Gohu, dan berkata dengan serius, saya berjanji bahwa operasi akan berhasil. Kapan saya berjanji kepada Anda? Apa? Hehe, ini saatnya seperti ini. Dan kamu masih berani mempermainkanku di depanku, bukan? Datang dan tangkap pembohong ini. Dada dan perut Qian Gohu naik turun dengan keras. Beberapa pengawal berbaju hitam bergegas mendekat, hendak menangkapnya. Din Hu dan para dokter di tim ahli menatap Li Fugui dengan mengejek, dengan ekspresi di wajah mereka. Din Su menghela nafas dengan dekaden, seolah-olah dia telah berumur beberapa dekade. Ini sudah berakhir, semuanya berakhir, operasi gagal. Dekannya masih belum apa-apa, tapi Su King tidak punya masa depan. Li Fugui, bintang harapan di matanya, semakin bertekad untuk dipenjara. Memikirkan hal ini, hati Din Su terasa berat, penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan pernah membiarkan Li Fugui ikut campur dalam masalah ini. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa Li Fugui akan mati, dan ketika pengawal berbaju hitam itu mendekat, mata Li Fugui menjadi semakin berbahaya. Su King berbicara. Hanya Su King yang berkata dengan tidak jelas, Tuan Qian, siapa yang mengatakan bahwa ayahmu meninggal, dan siapa yang memberitahumu bahwa operasinya gagal? Qian Gohu menatap dan meraung. Apakah operasinya tidak gagal? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Aku melihat ayah saya berbaring di atasnya tak bergerak. Su King menggelengkan kepalanya dan berkata, operasi berhasil. Tetapi jika Anda terus membuat masalah seperti ini dan menangkap Li Fugui, maka Tuan Qian benar-benar hancur. Apa? Operasinya berhasil? Mata Qian Gohu membelalak. Su King menunjuk Li Fugui, dan berkata, tubuh Qian tua telah mencapai titik kelelahan setelah operasi pertama yang gagal, dan alasan mengapa dia belum bangun sekarang adalah karena dia masih perlu minum obat lain. Tetapi jika Anda ambil Li Fugui, jika Fugui tertangkap, ayahmu benar-benar mati, dan hanya Li Fugui yang memiliki obatnya. Hentikan, hentikan, Qian Gohu sangat gembira, bersemangat, dan pertama-tama berteriak pada dua pengawal untuk menghentikan mereka, memandang Li Fugui dengan penuh semangat dan berkata, apakah yang dia katakan benar? Li Fugui mencibir, dan menjawab pertanyaan yang salah, bagaimana sikapmu? Wajah Qian Gohu membeku, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan senyum masam, Dr. Li, saya terlalu marah sekarang, jadi saya sedikit impulsif. Saya minta maaf kepada Anda dan harap Anda bisa memaafkan saya. Semua orang memandang Li dengan kaget. Apa identitas Qian Gohu? Li Fugui benar-benar memaksa Qian Gohu menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Banyak orang tersentak. Jika Li Fugui tidak bisa menyelamatkan Tuan Qian nanti, maka banyak hal akan terjadi. Qian Gohu memiliki posisi tinggi, dan jika dia ingin berurusan dengan Li Fugui, itu hanya masalah menunjuk jarinya. Li Fugui berkata tanpa ekspresi, Tuan Qian, saya tahu status Anda luar biasa, tetapi saya juga berharap Anda ingat bahwa ketika Anda memberikan hidup Anda dan semua harapan Anda kepada orang lain, Anda harus memperbaiki sikap Anda. Wajah Qian Gohu menjadi gelap sesaat, tetapi dia segera tersenyum lagi, mengangguk, dan berkata, apa yang dikatakan Dr. Li benar, tapi hatinya sangat tidak senang dengan statusnya. Siapa lagi yang memenuhi syarat untuk berbicara dengannya kecuali Tuan Qian? Katakan sesuatu seperti ini. Li Fugui mengabaikan Qian Gohu, tetapi membawa Su King dan perawat lainnya menuju bangsal Tuan Qian. Apakah dia benar-benar berhasil dalam operasinya? Di koridor, Dr. Hu, murid-muridnya, dan anggota tim ahli dari ibu kota berkumpul di belakang Li Fugui, ingin menyaksikan Tuan Qian bangun, terkejut di wajah mereka. Lagi pula, masalah ini terlalu sulit dipercaya, tidak mungkin.
Murid Dr. Hu memaksa dirinya untuk mencibir dan berkata dengan tenang, dia berbohong. Tetapi kebohongan ini akan segera terungkap, dan kemudian kita akan melihat apa yang dia katakan. Li Fugui berjalan ke bangsal ketika dia melihat Dinsu melihat ke atas dengan mata khawatir. Dia tersenyum, menunjukkan senyum percaya diri, dan memasuki bangsal tanpa berkata apa-apa. Tuan Qian dengan hati-hati dibawa ke tempat tidur oleh beberapa perawat. Li Fugui berjalan ke kepala tempat tidur. Di bawah perhatian semua orang, dia mengeluarkan pil hitam yang telah dia siapkan dan memasukkannya ke mulut Tuan Qian. Pil masih meleleh di mulut, berubah menjadi arus hangat, berkeliaran di organ dalam Merkian, dan segera, semua orang melihat bahwa wajah Tuan Qian menjadi kemerahan, dan kemudian kelopak mata Tuan Qian bergerak, dan akhirnya membuka matanya. Mata Merkian sangat lemah dan penuh kelelahan, dan kondisinya bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Namun, Tuan Qian akhirnya bangun. Ayah, bagaimana perasaanmu? Qian Gohu menarik napas dalam-dalam, benar-benar lega, dan bergegas maju untuk menyambutnya. Tuan Qian tersenyum, dan berkata, tidak apa-apa, begitu banyak badai dan ombak telah datang. Hanya penyakit bukanlah apa-apa. Dia dengan kuat memegang tangan Li Fugui, dan berkata dengan berat, Tuan Li, tolong maafkan saya, itu adalah prasangka saya sebelumnya, yang membuat Anda menderita keluhan yang tidak perlu dan hampir menyakiti ayah saya. Saya minta maaf kepada Anda. Li Fugui tersenyum ringan, dan berkata, Tuan Qian, ada baiknya Tuan Qian bangun, karena Anda tahu Anda membuat kesalahan, jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Apa yang dikatakan Dr. Li benar, saya mengingatnya. Qian Gohu mengangguk tanpa ragu. Li Fugui menatap Qian Gohu dengan heran. Meskipun dia tidak tahu mengapa sikap Qian Gohu tiba-tiba berubah 180 derajat, perasaan memberi pelajaran kepada pemimpin besar sangat keren. Faktanya, pikiran Qian Gohu sangat sederhana. Sekarang fakta telah membuktikan bahwa Li Fugui adalah dokter ajaib yang nyata. Qian Gohu tidak muda, dan dia akan menderita penyakit dari waktu ke waktu. Jika dia bisa mengetahui dokter ajaib yang membawa kembali orang mati, itu akan menjadi berkah besar baginya. Hal yang luar biasa. Toh, banyak orang yang harus pensiun dini karena kesehatannya. Selain itu, dia mengetahui identitas Dr. Hu dan anggota kelompok ahli. Mereka semua adalah dokter top di Tiongkok. Li Fugui memecahkan masalah yang bahkan para dokter ini tidak berdaya. Sekarang Qian Gohu tidak mau menyinggung lagi. Li adalah kaya. Apa yang paling penting bagi yang berkuasa dan kaya? Tidak ada keraguan bahwa alam adalah kehidupan. Tidak, tidak mungkin, murid Dr. Hu tiba-tiba berteriak dengan keras. Dia tersipu dan berkata dengan lantang, ini pasti palsu, ini kilas balik. Wajah Dr. Hu menjadi jelek, dia membuka mulutnya, dan akhirnya diam saja. Ini saat yang tepat, dan terlalu memalukan untuk mengatakan kata-kata buruk seperti itu. Meskipun Dr. Hu tidak tahu malu, dia tidak begitu tidak tahu malu sehingga tidak ada batas bawah. Anggota tim ahli lainnya memandang Li Fugui dengan mata rumit seperti ayam jantan yang kalah. Pada saat ini, mereka masih tidak percaya bahwa setelah setengah bulan bekerja keras, mereka memiliki begitu banyak dokter hebat dalam spesialisasi mereka, tetapi mereka kalah dari apa yang disebut dokter jenius yang muncul entah dari mana. Li Fugui berkata sambil tersenyum, tampaknya rekan ahli kita masih tidak mau mempercayainya. Bagaimana? Dr. Hu, biarkan Anda melakukan pemeriksaan fisik untuk Tuan Qian. Saya percaya hasil pemeriksaan fisik pasti lebih meyakinkan daripada mulutku. Mendengar kata-kata sarkasme yang jelas-jelas ini, wajah Dr. Hu panas, tetapi dia tidak menolak lamaran Li Fugui, karena sekarang dia tidak hanya penuh rasa ingin tahu tentang keterampilan medis Li Fugui, tetapi juga penuh penasaran dengan kondisi fisik Qian Lao. Segera, Li Fugui membawa Su Qing, dan Dekan Su meninggalkan bangsal, datang ke koridor, dan duduk di kursi untuk beristirahat. Mata Din Su cerah dan wajahnya kemerahan, dia memandang Li Fugui dari waktu ke waktu, seolah-olah dia melihat keajaiban terjadi. Fugui, bagaimana kamu melakukannya? Setelah beberapa saat, Din Su tidak tahan lagi dan bertanya.
Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Dinsu, sebenarnya sangat sederhana. Saya mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam pengobatan Tiongkok, saya harus memelihara qi. Pada analisis terakhir, alasan mengapa saya bisa menyelesaikan operasi berhasil adalah karena memelihara qi. Memelihara qi. Dinsu berkata dengan mata membara, Fugui, bisakah kamu menunjukkan padaku? Aku tahu permintaan ini agak berlebihan, tapi aku pada usia ini, dan sudah terlambat untuk berlatih. Saya hanya ingin tahu. Dia ragu-ragu dan berkata, Dekan Su, jika bukan karena Anda, saya tidak akan berada di tempat saya hari ini. Saya khawatir Anda tidak akan mempercayainya. Jika Anda menyukainya, saya akan membuatkan salinannya untuk Anda nanti. Jika demikian, itu bagus sekali. Tangannya, senyum bahagia muncul di wajahnya. Li Fugui melirik Su Qing, ragu sejenak, dan berkata, jika Su Qing ingin berlatih, tidak apa-apa. Nada suara Su Qing sama seperti biasanya, dan berkata dengan dingin, aku juga ingin berlatih. Li Fugui kata mengangguk, mengenai hal ini, dia tidak berniat merahasiakannya. Dalam buku medis, sebenarnya ada banyak latihan terkait qi nutrisi, jadi temukan saja yang cocok untuk wanita untuk berlatih dan berikan kepada Su Qing. Lagi pula, di masa depan, Li Fugui tidak mungkin pergi ke klinik sendirian untuk merawat orang-orang yang kuat dan berkuasa itu. Dia terutama memupuk beberapa murid kepercayaan, dan hanya teman-teman. Su Qing adalah kandidat yang bagus. Bagaimanapun, dia adalah putri Dinsu. Dinsu bahkan lebih bahagia, dan berkata dengan emosi, Fugui, andai saja aku bisa bertemu denganmu ketika aku masih muda, waktu tidak akan menungguku. Li Fugui berkedip dan berkata, Dinsu, kurasa saat itu aku masih tidak tahu di mana itu. Setelah memikirkannya, Dinsu merasa lega, dan tertawa terbahak-bahak. 1 jam kemudian, di bangsal, Dr. Hu, pemimpin tim ahli, sedang memegang map di tangannya, yang berisi berbagai data yang diperoleh setelah pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap Tuan Qian. Dr. Hu memindai angka-angka itu, untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas, dan berkata, kami kalah. Ini tidak mungkin, Guru. Bagaimana Li Fugui melakukannya? Bagaimana dia bisa melakukannya? Kami telah melakukannya secara detail. Tubuh Tuan Li pasti tidak akan dapat mendukung operasi kedua. Tetapi data saat ini bahkan lebih baik daripada sebelum operasi pertama. Mata murid Dr. Hu memerah. Alasan mengapa dia tidak mau mengakui bahwa dia kalah, itu hanya karena dia bertaruh dengan Li Fugui sebelumnya. Begitu dia kalah, itu bukan hanya masalahnya, itu akan menjadi titik hitam seumur hidupnya. Ketika dia kembali ke ibu kota, hal-hal pasti akan menyebar, lalu siapa yang akan menganggapnya tinggi? Wajah Dr. Hu sedikit muram, dia menutup folder itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Fang, jika kamu kalah, data ini semua benar, dan kamu bisa tahu dari wajah Qian Lao, jangan ambil waktu ini menang atau kalah terlalu penting. Guru, jika saya mengaku kalah, siapa yang akan melihat saya, maka saya akan tamat. Wajah Xiao Fang pucat, dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kecemasan. Dr. Hu berkata tanpa daya, Xiao Fang, apakah Anda tidak melihatnya? Ini bukan lagi pertanyaan apakah Anda mau mengakuinya atau tidak. Li Fugui menyelamatkan Tuan Qian dalam keadaan seperti itu. Dia sekarang adalah dermawan besar dari keluarga Qian. Jika Anda tidak mengakuinya, seseorang akan menekan leher Anda dan membuat Anda mengakuinya. Setelah jeda, Dr. Hu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita akui saja, bukannya Anda tidak tahu tentang situasi di kampung halaman Qian. Mereka bersikeras berurusan denganmu. Aku tidak bisa melindungimu bahkan jika itu hanya satu kalimat, tapi, Xiao Fang jelas memikirkan situasi yang mengerikan itu, tubuhnya gemetar, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Setengah jam kemudian, dokter dari Rumah Sakit Rakyat Kabupaten Qinglong semuanya berbondong-bondong ke koridor di luar bangsal lanjutan. Jika bukan karena kebisingan di rumah sakit, akan ada banyak dokter fanatik yang meneriakkan nama Li Fugui. Meski begitu,
Para dokter dan perawat yang berkumpul di koridor semua memandang Li Fugui dengan mata bersemangat, dan melangkah maju satu persatu, meminta Li Fugui untuk menandatanganinya. Itu juga pertama kalinya Li Fugui mengalami adegan seperti itu. Dia sedikit malu, tapi dia melakukan seperti yang diinstruksikan oleh Dinsu. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa wajah gemuk Wakil Presiden Wang juga mendekatinya. Dan dia berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Li, Anda luar biasa. Anda tidak hanya penyelamat rumah sakit rakyat Kabupaten Qinglong kami, tetapi juga penyelamat rumah sakit kami. Saya orang terkenal." Li Fugui menyipitkan matanya, dan berkata sambil menyeringai, "Wakil Presiden Wang, menurut Anda begitu? Saya adalah konsultan rumah sakit kami, dan saya adalah wakil presiden rumah sakit kami terkenal. Jadi bisakah saya tidak bahagia?" Li Fugui menepuk bahu Wakil Presiden Wang, dan berkata dengan penuh arti, "Wakil Presiden Wang, Anda jika saya benar-benar berpikir demikian, maka saya cukup bahagia. Itu menurutku, kamu tidak perlu meragukannya." Wakil Presiden Wang mengangguk dan membungkuk. Jika seseorang yang tidak mengenal Wakil Presiden Wang melihat pemandangan ini, dia hanya akan memandang rendah Wakil Presiden Wang. Tetapi semua dokter dan perawat di rumah sakit membuka mulut lebar-lebar, seolah-olah mereka tidak melakukannya, tidak tahu Wakil Presiden Wang umumnya panjang. Bahkan, Wakil Presiden Wang juga mengeluh di dalam hatinya, jika dia benar-benar memikirkannya, dia tidak akan mau berpura-pura menjadi cucunya di depan Li Fugui. Tapi tidak mungkin. Siapa yang membiarkan Li Fugui benar-benar menyembuhkan Tuan Qian jika Wakil Presiden Wang memiliki beberapa ide tentang Li Fugui sebelumnya? Sekarang dia tidak akan berani memberinya 100 keberanian. Di sisi lain, untuk mencegah Li Fugui berurusan dengannya, mengenakan sepatu kecil untuknya, atau bahkan mengantarnya keluar dari rumah sakit, Wakil Presiden Wang tidak peduli kehilangan muka. Dia datang ke sini dengan wajah tua. Setelah bekerja lama, Li Fugui akhirnya berhasil menangani sebagian besar dokter dan perawat di rumah sakit. Staf seluruh rumah sakit memiliki ribuan orang. Jika dia ingin mendaftar untuk semua orang, dia harus kelelahan. Untungnya, Dinsu maju ke depan dan meminta Li Fugui untuk menandatangani beberapa setiap hari, dan baru setelah itu kerumunan bubar. Li Fugui, aku kalah." Saat Li Fugui hendak istirahat, suara yang sangat canggung terdengar di telinganya. Melihat murid Dr. Hu, Dr. Xiao Fang berdiri di samping. Wajahnya memerah, dan dia mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Wajah Li Fugui menjadi dingin, dan dia berkata, "Apa yang kamu katakan?" Bersambung.